Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan kembali melanjutkan misi saya, yaitu mempertahankan quadruple untuk yang ketiga kalinya secara beruntun. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, jadi ini adalah lawan yang akan kita hadapi di leg kedua babak semifinal Liga Elite atau Liga Championnya Top 11. Lawan yang sangat berat. Ya, kita akan menghadapi tim sesama asal Indonesia. Jadi memang saya sering banget kesulitan ketika menghadapi tim asal Indonesia ya guys ya, dimana memang sebelumnya kita juga nyaris kalah, dan kali ini kita akan kembali menghadapi lawan yang sangat kuat. Dan untuk taktik, strategi maupun formasi, rencananya kita akan kembali menggunakan formasi 4-4-2 klasik. Formasi yang udah terbukti membawa tim saya lolos ke babak semifinal setelah sebelumnya kita nyaris kalah di babak perempat final guys. Ketika kita menggunakan formasi 4-2-3-1 bertahan yang udah saya gunakan sejak awal musim. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana nih perjalanan timnya musim ini? Kalau teman-teman sendiri gimana perjalanan timnya musim ini? Kira-kira bagus atau enggak, kira-kira lolos ke babak final atau enggak? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Oke guys, sayang sekali kita nggak bisa membahas lebih jauh karena pertandingan akan segera berlangsung antara Biarritz versus Indonesia di leg kedua babak semifinal Liga Champion. Dan misi saya kali ini yaitu menang imbang tim lawan atau kita mengalahkan mereka. Tapi meskipun dari segi kualitas mutu keseluruhan tim saya sedikit lebih diunggulkan, bahkan kita juga menang agregat gol untuk sementara, tapi kita nggak boleh meremehkan tim lawan begitu saja guys, karena mereka udah membuktikan diri mereka layak bermain di babak semifinal, dan mereka sempat menyulitkan tim saya di leg pertama, dimana waktu itu kita udah nyetak gol lebih dulu, tapi ternyata mereka mampu comeback di babak pertama ya guys ya. Mereka sempat unggul 2-1, tapi beruntungnya saya punya pemain kunci yaitu Mauro Gistra. Dia mampu mencetak 2 gol dan membawa tim saya menang dengan skor tipis 3-2. Dan ini adalah taktik yang saya terapkan, teman-teman bisa baca sendiri. Dan kedua manajer juga hadir di sisi lapangan. Jadi pertandingan ini akan berlangsung sangat sengit. Kita lihat Mauro Gistra langsung mencetak gol pertama di menit ke-1 pemirsa. Gol cepat yang luar biasa membawa Indonesia unggul 1-0, dan kita punya agregat 4-2 atas tim tuan rumah. Oke, kita pakai formasi 4-4-2 klasik, formasi yang sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau menggunakan formasi dengan skema 2 striker. Kita lihat Biarritz mencoba membangun serangan dari belakang, umpan jauh ke depan, siapa yang dituju, bagus sekali, tembak saja Susanto, sayang sekali berhasil mencetak gol tapi ada potensi offside. Kita lihat PR, harusnya offside dong, offside, bagus. PR melihat ada potensi offside dan jelas offside. Susanto gagal mencetak gol ke gawang Indonesia karena golnya dianulir oleh wasit pemirsa. Bentar guys, ini lumayan gugup juga guys ya. Oke, serangan kembali dilakukan tapi berhasil digagalkan oleh pemain bertahan dari Indonesia pemirsa. Formasi 4-4-2 klasik yang saya terapkan memang sangat bagus, dimana saya nggak nyangka kalau ternyata formasi ini sekarang seefektif ini ya guys ya. Kali ini serangan balik dilakukan Istra Liano, kali ini cukup tenang, umpan terobosan kali ini. Kelvin Perdong sendirian di sana, tembak saja dan gol kembali tercipta. Kelvin Perdong, nomor punggung 13 dari Indonesia, kembali mencetak gol di menit ke-11 pemirsa. Skor 2-0. Bahkan yang luar biasa dari Kelvin Perdong, membawa Indonesia unggul 2-0 dan kita punya agregat 5-2 atas tuan rumah. Tapi tetap tenang, pertandingan masih belum berakhir, tim lawan bisa jadi comeback di laga kali ini. Tekanan kembali dilakukan tapi berhasil digagalkan kali ini. Tuan rumah saya rasa sangat frustasi karena sudah kebobolan 2 gol di kandang sendiri. Mereka kembali mencoba untuk mulai menekan dari area tengah. Stanto, jelas bahwa pelanggaran keras dilakukan oleh Given pemirsa. Kartu kuning. Oh, Pedro Pesi ternyata.
Tendangan bebas akan dilakukan Susanto, ancang-ancang, tembak saja dan gol kembali tercipta oleh Susanto. Ya, gol pertama dianulir oleh wasit, tapi kali ini tembakan bebas atau tendangan bebas dari Susanto masuk ke gawang Indonesia. Skor berubah 1-2. Tuan rumah berhasil memperkecil ketertinggalan pemirsa. Serangan kembali dilakukan kali ini. Susanto, Roma, tembak saja dan nyaris berbuah gol, tapi beruntung sepakan Kuntoro masih tepat di pelukan penjaga gawang Indonesia. Agregat 5-3 Indonesia untuk sementara masih unggul 2-1 atas tuan rumah. Eliano dari sisi sebelah kanan umpan ke tengah. Gistra cukup tenang. Lebar ke kiri, ada Kelvin Verdong di sana, kembali ke tengah. Gistra akan berbuah gol, sangat-sangat baik, skill yang luar biasa. Joy Pelupesi. Sekali tembakannya masih belum menemui sasaran. Bola masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri penjaga gawang Yura Lloyd. Sementara skor masih 1-2. Agregat 3-5 kali ini. Kita coba serang dari sisi sebelah kiri. Oke, tekanan kembali berhasil dihentikan. Penurunan performa terlihat dari pemain Yura Lloyd. Kita akan lihat akankah mereka mampu mencetak gol kembali di babak pertama. Santo, Rasman, berbahaya. Oh, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain belakang Indonesia. Kartu kuning diberikan untuk Rizky Ridho. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Susanto, ancang-ancang akan berbuah gol, tembak saja, tapi beruntung kali ini tembakan Susanto masih melambung keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia. Permainan yang sangat baik diperlihatkan oleh main dari Yura Lloyd pemirsa. Umpan jauh ke depan, siapa yang dituju? Susanto di sana, berbahaya. Kuntoro maksudnya, dan gol tercipta. Kuntoro berhasil mencetak gol kedua untuk tuan rumah pemirsa. Comeback yang luar biasa. Dan seperti dugaan saya, mereka tidak menyerah begitu saja dan berhasil menyamakan kedudukan di babak pertama. Skor 2-2, agregat 4-5. Mereka hanya butuh mencetak dua gol lagi di babak kedua untuk menyingkirkan tim kita. Jadi kita harus hati-hati di leg kedua ini guys, atau di babak kedua ini. Oke, kita coba geser posisi Rizky Ridho ke kiri, sementara JJ bermain di kanan. Kemudian kita tarik keluar oleh Romeni dan memasukkan Tom Hai. Kali ini kita kembali menggunakan formasi 4-2-3-1, formasi yang sebelumnya kita terapkan ya guys ya. Kita tarik ke depan Kelvin Verdong dan juga Eliano Ranger. Gistra kita tarik sedikit ke belakang agar sedikit berdekatan dengan Tom Hai. Tujuannya agar lini depan kita semakin rapat, karena tadi agak sedikit terbuka sekali. Kita lihat Eliano dari sisi sebelah kanan, umpan ke tengah. Joy Pelupesi akan berbuah gol, coba menggiring gol dari tengah, berbahaya. Kita lihat umpan yang sangat baik Eliano Reinders dan kadal. Hati-hati guys. Skor 2-2, agregat 4-5, masih belum aman. Tom Hai masuk menggantikan oleh Romeni. Semoga perubahan ini bisa berbuah manis. Kita lihat ada Nathan Juaon. Menit 57. Kelvin Verdong. Umpan pada Gistra. Kita lihat, tembak saja dan gol kembali tercipta, luar biasa. Gistra berhasil mencetak gol menit ke 57. Tembakan yang luar biasa. Gol kembali tercipta. Indonesia unggul 3-2 dan agregat 6-4. Taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan cukup efektif. Dengan sudut kali ini, tandukan Kristanto masih membentur tiang gawang. Sangat-sangat beruntung Indonesia. Lemparan ke dalam kali ini Kristopo. Cukup baik Kristanto. Wibowo dari sisi sebelah kiri mencoba melihat penjagaan, umpan ke tengah. Sangat-sangat baik pergerakan yang luar biasa dari Kuntoro, tapi beruntung sepakan Kuntoro masih belum menemui sasaran. Skor 3-2, agregat
6-4 masih bertahan. Kita akan coba berikan mentalitas menyerang untuk Kelvin Verdong yang bermain cukup baik di laga kali ini. Liano kali ini serangan balik. Orgista sendirian tapi terlalu lama. Bola berhasil direbut oleh pemain bertahan dari Biro Lloyds. Belum ada perubahan dari tim lawan meskipun mereka bermain di kandang sendiri. Sepertinya mereka sudah sangat percaya dengan pemain inti yang mereka tempatkan, pemirsa. Tom Haye kali ini. Coba melihat penjagaan bagus sekali Tom Haye. Tembak dan gol. Gol luar biasa Eliano. Dia berhasil menyambar bola rebound dan memanfaatkan kemelut di depan mulut gawang dari Biro Lloyds, pemirsa. Skor 4-2, agregat 7-4. Kita coba pakai hard attacking ya guys ya. Gigih menyerang kita gunakan. Serangan lewat tengah. Oke. Dengan gaya tackle keras. Kanan tinggi dan gaya tackle keras. Kita lihat. Oh, gol tercipta. Sayang sekali Wibowo berhasil mencetak gol kembali untuk tim lawan. Strategi yang kita terapkan ternyata berbuah kekecewaan yang sangat mendalam. Tapi udahlah, nggak apa-apa guys. Dan tim lawan kembali mencoba melakukan tekanan. They just melakukan pelanggaran. Satu kesempatan dari situasi bola mati akan mampu dimanfaatkan oleh pemain lawan, pemirsa. Kita akan lihat. Ya, sepertinya kita akan merubah strategi terlebih dahulu. Kita coba serang dari sisi sebelah kiri dengan gaya umpan panjang. Joy Pelopesi. Kelvin Verdong kali ini tembak saja, tapi tembakan Kelvin Verdong masih melambung keluar lapangan. Skor 4-3. Penurunan terlihat dari pemain Indonesia, pemirsa, terutama dari Martin Faiz yang bermain kurang maksimal di laga kali ini. Kali ini Wibowo. Sumardi, umpan pendek kembali pada Wibowo. Bagus sekali, skill yang luar biasa. Umpan Kristopo. Nyaris saja guys, nyaris sangat terbuka ini pertahanan dari Indonesia. Oke. Dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan Indonesia. Ternyata Biro Lloyds bermain sangat luar biasa. Mereka terus-menerus melakukan tekanan di babak kedua dan nyaris menyamakan kedudukan, tapi beruntung pertandingan pun berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor tipis 4-3 dan kita berhasil lolos ke babak final dengan agregat 7-5. Ya, taktik, strategi, dan formasi 4-4-2 yang kita terapkan dan perubahan taktik yang kita gunakan di babak kedua juga sangat efektif. Kita berhasil mengalahkan tim lawan dengan skor 4-3. Untuk ball possession kita sedikit lebih baik, 53-47. Kemudian tim lawan bermain sangat luar biasa ya guys ya. Dan untuk man of the match sendiri itu Kelvin Verdong dengan performa 7,9. Beberapa pemain juga main bagus, kecuali Martin Faiz yang memang tadi dapat performa 6. Sementara penjaga gawang lawan juga bermain sangat buruk dengan performa 4,9. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak nih buat Frank Lampard yang telah hadir di sisi lapangan mendukung. Supaya berkat dukungan dari coach Frank Lampard, tim saya berhasil meraih kemenangan tipis 4-3 dan lolos ke babak final, pemirsa. Oke, jadi itu dia pertandingan yang sangat menarik antara Biro Lloyds versus Indonesia. Sekarang mari kita lihat highlight goal yang diciptakan oleh kedua kesebelasan. Kita lihat highlightnya, di mana memang dari segi permainan kita sempat mendominasi di babak pertama, tapi tim lawan memang punya mental juara yang sangat luar biasa. Meskipun endingnya kalah juga, tapi setidaknya mereka sempat menyulitkan tim saya di babak pertama guys, dengan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ini adalah gol dari Mario Gilstra. Karena golnya sendiri sangat spektakuler karena melewati penjagaan dan melakukan tembakan one on one. Gol kedua dicetak oleh Kelvin Verdong. Setelah melakukan kesalahan, kita lihat tim lawan langsung dihukum karena meninggalkan areanya terlalu jauh. Ya, ada 4 pemain di lini pertahanan tim lawan. Kelvin Verdong yang punya finishing bagus berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Sepakan kaki kanan Verdong meluncur di sudut kiri atas penjaga gawang Biro Lloyds.
membawa skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Indonesia, tapi sayang sekali Susanto berhasil nyetak gol melalui tendangan bebas setelah pemain bertahan Indonesia maksud saya melakukan kesalahan, langsung dihukum oleh Susanto. Kita lihat tembakan sangat-sangat bagus meluncur di sudut kiri atas dan tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang Indonesia. Kemudian tim lawan sempat menyamakan kedudukan di menit ke-44 jadi 2-2 lewat kerjasama apik main dari Burian Lloyd. Umpan yang sangat luar biasa, penempatan posisi yang sangat baik dari Kuntoro, melakukan tembakan yang sebenarnya nggak terlalu keras tapi masuk ke gawang Indonesia. Kita lihat tidak terlalu keras tembakan dari pemain lawan pemirsa, tapi cukup untuk menjebol gawang Indonesia sebelum babak kedua dimulai. Dan di menit ke-57 beruntung Mario Gistra kembali nyetak gol lewat kerjasama apik yang dilakukan oleh pemain Indonesia dan Nathan kemudian Kelvin Perdong berikan umpan yang sangat manis pada Mario Gistra yang langsung melewati penjaga dan melakukan tembakan keras ke gawang tim lawan. Skor kembali berubah 3-2. Tembakan yang sangat manis, skill yang luar biasa, dribbling yang sangat bagus dari Mario Gistra. Meskipun posisinya striker, dia memiliki dribble yang sangat baik. Kemudian Eliano kembali mencetak gol keempat untuk Indonesia di menit ke-72. Lagi-lagi pergerakan dari pemain Indonesia sulit diprediksi dan tim lawan hanya menyisakan satu back yang langsung digocek oleh Tom Hai ya guys ya, tapi bola tadi sempat bisa ditepis oleh penjaga gawang. Tapi beruntung Eliano dengan sigap nyocor bola rebound dan mencetak gol ke gawang Burian Lloyd. Sementara tim lawan sempat mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan di menit ke-77 lewat gol dari Wibowo. Kita lihat mereka juga bermain sangat luar biasa. Meskipun lini pertahanan mereka sangat terbuka, tapi ketika melakukan tekanan mereka sangat-sangat merepotkan lini pertahanan Indonesia dan gol tercipta. Ya selebrasi, coba dengar ini. Oke, itu dia gol terakhir yang diciptakan oleh Burian Lloyd guys. Dan akhirnya kita mampu lolos ke babak final Liga Champion. Misi kita sedikit lagi tercapai, yaitu meraih quadruple untuk yang ketiga kalinya secara beruntun guys. Oke mantap, dan saya harap teman-teman juga bisa lolos ke babak final. Dan semoga nanti teman-teman meraih gelar juara ya guys ya. Dan ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini guys. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih banyak, makasih juga buat member CPN Top 11, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.